bersama eksporkita.com. Dan di video ini sangat menarik ya. Di sini bakal diperdalam lagi gimana sih cara mencari buyer ke Jepang. Ini kan Pak Pala udah sering ekspor nih ke beberapa negara. Emang bener Pak, Pak Pala pernah ekspor ke Jepang Pak? Jumpa lagi dengan eksporkita.com. Video kali ini kita membahas Jepang, customer Jepang. Yes, saya pernah ekspor ke Nagoya. Nah, itu yang dasar saya untuk bikin video ini, supaya saya bisa share kepada teman-teman sekalian bagaimana sih saya bisa dapat customer Jepang. Memang ya, saya dagang dengan trader Jepang udah beberapa kali, tapi bukan ke Jepang. Tradernya Jepang di Jakarta, tapi tujuannya bukan ke Jepang. Tapi yang ini saya benar-benar ekspor ke Jepang gitu loh. Jadi saya udah dua bagian ya. Saya dagang dengan trader Jepang ke negara lain, ke Iran, ke Cina. Saya juga dagang langsung ke Jepang, ke Nagoya, Jepang. Jadi saya punya beberapa trik. Itu yang saya mau bagikan. Bagaimana caranya dagang dengan Jepang, atau bagaimana caranya dapat customer Jepang gitu. Jadi pertama kalau dagang sama Jepang ya, itu harus rajin. Harus rajin. Kalau rajin nggak bakal bisa ya Pak? Oh, nggak bisa. Jadi rajin ngapain ya sama Jepang nih? Rajin ngirim penawaran dan juga rajin visit kantor Jepang di Jakarta. Ya di Jakarta lah kalau kita di Jakarta. Itu pokoknya dagang dengan Jepang tuh harus rajin aja. Ya, jadi satu hal ya yang saya rasakan ya dagang dengan Jepang itu, kita harus ketemu orang Jepang face to face. Ketemu langsung berarti ya Pak? Ketemu langsung. Dan mengundang orang Jepang ke gudang kita. Bukan gudang kita kan. Saya selalu sampaikan kita ini sebagai trader. Jadi ke gudang supplier kita. Orang Jepang nggak terlalu dia bertanya ini gudang siapa, tapi yang penting yang dilihat saya hanya sebagai trader. Ya, jadi bagus juga karakter begitu. Jadi kita harus face to face dan kita harus bawa Jepang itu ke gudang tempat kita stok. Itu baru awal-awal ya, untuk kita harus visit kantornya, kita harus undang mereka. Jadi dia kenal kita kenal dia. Ya, dan kita bawa ke gudang kita. Satu yang saya mau share di sini ya, mendapatkan customer Jepang itu bisa saya sebut long term ya, long run. Bisa setahun sampai 2 tahun. Nggak langsung tiba-tiba datang ya Pak ya? Nggak. Jadi dagang dengan Jepang itu ada kepuasan batin ya. Dagang dengan negara yang super ketat. Makanya dagang dengan Jepang itu nggak sebulan 2 bulan. Saya dengan Nagoya ini tuh berbulan-bulan. Waduh, lama. Tapi ada kepuasan batin ya. Saya udah dagang kemana-mana ya. Tapi kalau saya belum ke Jepang, saya merasa belum ekspor ya. Belum ekspor. Jadi Anda harus sabar. Dagang dengan Jepang tuh harus sabar. Rajin, sabar. Nah, itu penting. Ya. Jadi kita harus sering berhubungan dengan orang Jepang, dengan pabrik Jepang. Ya, itu penting ya. Jadi kita bersyukur tinggal di Indonesia banyak perusahaan Jepang. Jadi kita datangin aja. Janjian dulu ya. Sama Jepang tuh nggak boleh langsung datang janjian dulu. Ya mungkin janjiannya sama orang Indonesia, nanti dikenalin sama Jepangnya. Ya, jadi dengan trader office kan banyak orang Jepang, trading company atau pabrik-pabrik Jepang. Jadi kita harus tahu ya, kalau kita melihat website perusahaan Jepang itu jarang
mencantumkan email address. Kenapa bisa kayak gitu, Pak? Saya juga nggak tahu ya, tapi jarang mencantumkan email address. Tapi ada kolom isian, kita isi aja. Makanya saya bilang rajin. Jadi kalau kita buka websitenya Jepang, itu jarang ada email address, ada kontak pakai bahasa mereka tuh. Tapi kolom isiannya ada, kita isi aja. Ya jadi kita harus memahami. Jadi nggak tergantung sama email yang tertera ya, Pak ya? Ya, jadi pokoknya kita harus rajin aja dagang sama Jepang mah. Nah, ini penting ya. Kalau kita mau mendapatkan market Jepang, karena butuh waktu, kalau istilah saya butuh napas panjang gitu ya. Jadi kita harus punya dagangan dalam negeri, artinya kita punya pendapatan dalam negeri lah. Kan dagang dengan Jepang nggak langsung deal gitu loh. Jadi buat kita yang mau mengembangkan dagang dengan Jepang, punyailah bisnis dalam negeri, supplier kek atau apalah. Ya, kalau seperti saya, karena saya trader, saya udah dagang dengan negara-negara lain. Tapi dengan Jepang ini ya, karena panjang, jadi kita peluru modalnya harus cukup. Ya aja. Nggak terlalu mahal-mahal ya, yang penting internet ada, kita terus menerus karena panjang jaraknya. Jadi kalau kita udah visit kantor Jepang, trader Jepang, pabrik Jepang, sering-seringlah kita ber-WA dengan dia. Orang kantor Jepang kan rata-rata kan di office building. Kalau bisa kita ajak, kita ketemu dan ajak makan di kantinnya. Office building kan suka ada tuh kantinnya. Kita ajak lah, karena mereka juga kan makan di situ. Kita ajak di situ untuk ngopi. Ya jadi saya lakukan itu ya teman-teman. Jadi saya ada kenalan Jepang. Istilah saya tuh saya pepet terus. Nggak boleh cuek-cuekan ya kalau mau dapat order. Jadi kita harus ya saling mentraktir lah. Itu yang saya lakukan. Ya nggak harus tiap minggu ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Yang penting dia merasa friendly sama kita. Karena order Jepang itu kasih order tuh sama orang yang dia merasa deket gitu loh. Dan percaya. Itu tuh, kebiasaan saya begitu. Jadi saya kadang-kadang suka ngajak kopi. Kumagaisang, saya ada customer saya Kumagaisang. Dia di Dharma Lab Building ya. Jadi sebulan sekali, ya tergantung persediaan kita juga, kita ajak. Kumagaisang, kadang-kadang saya WA dulu, ada di mana? Ngopi yuk. Oh, boleh, kapan mau datang ke kantor saya? Kayak gitu deh. Ya, jadi memang harus deket juga sama Jepang ini. Nah, jangan lupa ya, ini hal yang sepele nih. Kita tuh kalau mau dagang sama Jepang tuh harus punya kartu nama. Jadi kalau ketemu Jepang, siapkan kartu nama. Ya. Jadi jangan kita nggak punya kartu nama, itu penting ya. Nah, dagang dengan Jepang, kita sebagai trader, kita harus didukung oleh supplier yang bonafit. Jepang itu, kita bisa meyakinkan Jepang soal pembayaran TD in advance 100%. Bagi dia uang nggak ada masalah. Tapi meyakinkan si Jepangnya ini, jadi perpaduan antara stok dan diri kita. Jadi kita yang selalu ngajak ngopi, dan kita yang bisa memperlihatkan stok. Nah, itu powerful sekali untuk minta pembayaran 100%. Jadi buat teman-teman, kalau mau dagang dengan Jepang, seperti materi saya sebelumnya ya, cari barang. Nah, setelah dapat barang, dapatkan supplier yang bonafit. Selanjutnya mulailah kita perkenalkan ke Jepang. Datangin office Jepang. Catat namanya, kasih kartu nama. Jangan sampai Anda lupa ya bawa kartu nama, penting itu. Anda kembangkan itu. Jadi kita harus punya supplier yang bonafit.
untuk meyakinkan Jepang, karena kan kita kan selalu minta pembayaran 100% di depan. Jepang mau asal betul-betul yakin dan percaya. Dia nggak gampang percaya, tapi bisa didekati, dipercaya dengan cara yang seperti saya sampaikan. Jadi kita ngopi bareng sering, dan kita unjukkan ada stok. Dia senang kalau lihat ada stok. Nah, ini penting nih. Dagang dengan Jepang itu mirip kayak dagang dengan orang Eropa dan Amerika. Kita harus berpakaian rapi ya, bagus. Nggak usah pakai dasi, tapi tangan panjang, rapi lah. Ya, kalau kita datang ke pabriknya pakai mobil atau rental mobil. Jangan Anda order Grab lah di depan dia. Itu bonapitasnya harus dipacu. Jepang itu juga sebetulnya kalau saya tanya sama customer saya, sama Umai Gaigang, kalau di negaranya nggak terlalu kaya-kaya amat, cukup lah. Tapi kalau udah di Indonesia, mereka berlebihan karena duitnya. Ya, mereka sangat memperhatikan penampilan ya. Penampilan. Jadi kalau kita datang ke pabrik Jepang dan kita pesan Grab, bentar ya Mister, itu daya percayanya kurang. Jadi hal-hal yang membuat kita tidak percaya, jangan tampilkan. Ya, jadi kalau visit Jepang usahakan rental mobil, ya. Jadi dari poin saya yang terakhir ya, kita harus punya kenalan dengan orang Jepang. Ya. Jadi kenalan itu perlu dibangun terus. Anda harus sedikit bisa ajak ngomong, apa aja ajak ngomong. Ya, ingat ya, dagang sama Jepang itu sedikit Anda harus ya bisa diajak minum atau umpamanya diajak karaokean. Ya walaupun itu tidak wajib ya, tapi Anda harus belajar bagaimana cara menolaknya. Ini Jepang ya, itu karena itu budaya mereka. Jadi jadi kalau saya mau simpulkan ya, dagang dengan Jepang itu kita harus pendekatan pribadi ya, dan kita tunjukkan stok kita di gudang kita ya. Mengenai harga nanti bisa dinegosiasi. Cara pembayaran saya dengan Nagoya saya pembayaran 100% di depan, karena dia udah lihat saya welcome dan dia udah lihat stok barang saya ada, jadi dia nggak ragu-ragu. Jadi hal-hal yang membuat dia cemas, ragu-ragu, ya itu tutup ya. Jadi teman-teman dimanapun yang menyaksikan video ini, saya dagang dengan trader Jepang sering, sudah beberapa kali dagang dengan destinasi Jepang, sudah pernah walaupun tidak sering ya. Jadi dari pengamatan saya, itulah beberapa poin yang harus dikembangkan kalau kita mau berdagang dengan Jepang. Ya, jadi ada kepuasan batin. Saya udah dagang ke Amerika, tapi sebelum saya dagang ke Jepang saya belum puas ya. Kayaknya ada yang kurang. Ya memang pada akhirnya dagang dengan Jepang ya ada kepuasan batin sih. Saya sudah destination, saya udah punya BL ke Jepang ya. Dan saya juga shipmentnya juga dengan Japanese Shipping Company. Jadi saya berharap step-step ini betul-betul dipelajari ya. Jadi hal-hal non teknis itu harus dikembangkan ya. Jangan kelihatan kita kere. Wah, Jepang paling ogah tuh. Ya. Pokoknya kita tampilkan dengan performance yang top. Ya, jadi kalau kita ngajak ngopi, kita yang bayar. Ya, itu Jepang perhatikan itu. Ya, jadi saya berharap teman-teman kembangkan ya diri kita dengan Jepang. Sering kontak trader Jepang. Saya lakukan gitu ya. Saya kontak Japanese trader. Saya kontak juga pabrik-pabrik Jepang. Walaupun gak ada hubungannya, saya kontak aja. Ya. Jadi saya dapat Nagoya ini juga karena saya kontak pabrik Jepang. Jadi selalu yang berhubungan di Jepang, karena Jepang selalu hubungannya Jepang. Jadi dari situ terbuka peluang-peluang. Jepang ini banyak ya company di Jepang,
banyak, factory banyak, trader banyak, orangnya juga banyak, toko swalayan banyak. Jadi kita mau yang di mana aja pasti ada. Ya, jadi kami berharap teman-teman bisa ekspor ke Jepang seperti saya. Jadi pada akhirnya dengan cara-cara gini artinya apa? Artinya semua juga bisa dagang ke Jepang. Ya, Anda ikutin saja poin-poin ini, dan kalau cara menghitung ekspor sama aja dengan dagang ke negara lain, ya. Cara pembayaran sama aja, hanya hal-hal non teknis yang harus dikembangkan sama Jepang ini. Ya, jadi saya berharap teman-teman semua bisa ekspor ke Jepang. Ya, dan terakhir jangan lupa teman-teman untuk register produk dan perusahaannya di eksporkita.com. Ingat ya, ada pre-member. Pre-member artinya Anda bisa pakai sepuasnya, pakai aja sepuasnya, ya. Jangan pikirin yang lain. Pre-member, pakai sepuasnya dari eksporkita.com. Itu juga membantu juga ya untuk mempromosikan barang kita. Saya berharap video ini bisa mencetak eksportir ke Jepang. Ya, thank you, bye.